Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan, dengan saya Bidang Selvi, saya yang bertugas di Poliklinik pada pagi hari ini. Ada bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya mau melakukan pemeriksaan tambahan pranikah. Oh iya, sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Sukma. Ibu Sukma sudah pernah periksa ke sini ya kemarin? Iya, sudah ya Bu ya. Baik, saya lihat rekam medisnya terlebih dahulu ya. Baik ya Bu ya. Ini nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Tujuannya itu nanti supaya Ibu lebih paham lagi apa itu screening tambahan dari pranikah. Pemeriksaannya juga nanti Ibu bersedia ya dilakukan screening tambahan ya. Iya, jika Ibu bersedia, saya menutup santera terlebih dahulu ya Bu, menutup pintu. Baik ya Bu ya, yang pertama saya jelaskan dulu pemeriksaan semen, yaitu analisa semen merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas murni dari semen atau mani ya Bu ya. Jadi dari seorang pria, jadi melalui analisa semen ini akan diketahui jumlah dan pergerakan sperma dalam air mani. Jadi cara pemeriksaannya itu Anda akan diberikan tabung ya Bu ya, tabung steril, nanti itu bersih untuk menampung sperma melalui masturbasi. Kemudian jika tempat tinggal dengan laboratorium itu yang melakukan pemeriksaan itu Anda dapat mengumpulkan sampel air maninya itu di rumah, namun sampel harus segera dibawa ke laboratorium setelah ejakulasi ya. Kemudian jauhkan sampel dari sinar matahari langsung. Kemudian selama membawa sampel air mani ini juga jaga air wadahnya berada sedekat mungkin dengan tubuh, jangan mendinginkan sampel air mani. Kemudian hasil pemeriksaannya itu dari hasil analisis air mani umumnya dapat diketahui dalam satu hari. Nilai normal dapat bervariasi antara laboratorium. Kemudian yang kedua itu ada suhu basal ya Bu ya. Suhu basal tubuh itu adalah suhu tubuh Anda di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan beraktivitas. Jadi cara pemeriksaannya itu letakkan temperatur suhu basal tubuh di samping tempat tidur. Lakukan pengukuran sebelum Anda beranjak dari tempat tidur, berbicara, makan, minum, dan berhubungan seks. Kemudian termometer suhu basal tubuh harus dimasukkan ke mulut atau dubur selama 5 menit penuh. Kemudian hasil pengukuran lalu dicatat dalam lembar grafik suhu basal tubuh dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius setiap hari. Kemudian grafik ini akan memberikan Anda pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dan masa subur. Kemudian hasil pemeriksaannya yaitu umumnya Anda akan mencapai suhu terendah saat ovulasi atau masa subur dan akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah ovulasi. Lakukan pencatatan suhu basal tubuh selama beberapa bulan. Kemudian yang kedua, bila Anda tidak menemukan adanya kenaikan suhu ovulasi atau masa subur setelah beberapa siklus, temui dokter untuk melakukan tes darah. Kemudian kenali karakteristik lendir. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan lendir serviks ya Bu ya. Jadi kenali karakteristik lendir serviksnya. Lendir serviks mungkin tidak akan keluar dalam 3-4 hari setelah masa menstruasi selesai. Kemudian setelah beberapa hari pertama, sedikit lendir serviks yang keruh dan lengket mungkin akan keluar selama 3-5 hari. Kemudian selanjutnya lendir serviks akan bertambah banyak dan basah. Hal ini berhubungan dengan saat-saat menjelang dan selama ovulasi. Lendir juga mungkin akan terasa tipis, licin, dan sangat elastis. Inilah masa subur Anda. Kemudian cara pemeriksaannya adalah catat karakteristik lendir serviks Anda. Awali pemantauan karakteristik lendir serviks 1 hari setelah menstruasi Anda berakhir. Kemudian periksalah setiap hari pada waktu yang sama untuk membantu Anda memahami pola perubahannya seiring waktu. Kemudian pastikan untuk cat warnanya seperti kuning, putih, jernih, atau keruh. Kemudian catat konsistensinya, apakah dia kental, lengket, atau elastis. Kemudian tuliskan yang Anda rasakan saat menyentuh lendir-lendir tersebut, ataukah kering, basah, atau licin. Kemudian Anda juga mungkin menyentuh pulpa dan mencatat sensasi di bagian tersebut, apakah kering, lembab, atau basah. Kemudian periksa lendir serviks sebelum dan sesudah buang air kecil. Kemudian Anda juga bisa memeriksa lendir serviks dengan mengamati sekresi yang melekat pada pakaian dalam. Kemudian hasil pemeriksaannya itu evaluasi. Catatan lendir serviks Anda setelah 1 atau beberapa siklus menstruasi. Bacalah catatan karakteristik lendir serviks Anda. Catatan ini akan membantu Anda untuk mengevaluasi siklus.
menstruasi dan evaluasi secara efektif dan membantu mencegah atau memperbesar peluang kehamilan. Kemudian ada tes VERN, yaitu pemeriksaan uji praktis lendir cervix, merupakan salah satu parameter dalam evaluasi lendir cervix. Kemudian cara pemeriksaannya itu yang paling sering dilakukan adalah pada saat ovulasi. Bentuk daun pakis akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendir pada waktu yang mendekati ovulasi, di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis. Kemudian hasil pemeriksaannya ini pada saat terjadi ovulasi tersebut akan menjadi sangat cair dan dingin. Sebaliknya jika menjadi kekuningan dan kental jika diperiksa saat pada tahapan ovulasi ini, pasca ovulasi dan siklus haid, ditemukannya pola pakis yang sempurna selama pertengahan siklus menstruasi, menandakan aktivitas estrogen yang baik dan tidak terdapat infeksi serviks. Kemudian yang terakhir ini ada uji pasca senggama, yaitu pemeriksaan uji pasca ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Jadi cara pemeriksaannya itu dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kemudian lendir serviks diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai di lendir tersebut. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, 13, 14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari pertama. Kemudian hasil pemeriksaannya hasilnya masih belum mendapat kesepakatan para ahli. Apakah ada yang belum paham dari yang saya jelaskan tadi? Sudah paham, Bu. Jika sudah paham, apakah ingin ada ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak ada ditanyakan, baik ya Bu ya, saya dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi, kemudian terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya.